Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Ajeng sebagai moderator yang akan memandu diskusi kelompok 3 unit proses pada malam ini dengan tema Artificial Intelligence dalam Teknik Lingkungan. Bersama tim kelompok kami, ada Ajeng Putri Andini, yaitu saya, Konita Titis Ardiani, Nadilah Sabrina, Rangga Setioko, Izan Ridho Bitulhak, Yeni Septiani, Caldila Diva, dan Ari Kristiana. Next, apa sih itu kecerdasan buatan atau AI? Nah, artificial intelligence ini adalah simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk belajar dan meniru tugas-tugas kognitif manusia yang kemampuannya, salah satu contohnya itu ada pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, persepsi, dan pemahaman bahasa. Nah, salah satu dari contoh pemahaman bahasa ini ada misalkan chatbot layanan pelanggan yang dapat menjawab pertanyaan pengguna. Nah, terus juga ada mesin penerjemah yang dapat menerjemahkan teks dari suatu bahasa ke bahasa lain. Itu juga salah satu contoh dari buatan AI. Next, peran AI dalam kehidupan manusia itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada transportasi pastinya yang kebutuhan manusia, mobil otonom, optimasi rute, prediksi lalu lintas, tentang kesehatan, ada diagnosis penyakit, penemuan obat-obatan, perawatan personal, lalu edukasi, ada tutor virtual, penilaian otomatis, personalisasi pembelajaran, terus keempat ada hiburan, itu tentang rekomendasi konten, pembuatan musik, seni generatif, dan yang terakhir ada bisnis, tentang untuk analisis data, layanan pelanggan, dan prediksi pasar. Tadi udah kita bahas nih tentang AI itu dalam kehidupan manusia apa aja manfaatnya. Nah, sekarang kita masuk AI, peranan AI dalam bidang teknik lingkungan yang akan dibahas oleh Mas Rangga. Ada Mas Rangga, dipersilakan. Next. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Selanjutnya peran teknologi AI dalam di bidang lingkungan yaitu yang pertama AI dapat memantau dan mengelola sumber daya alam seperti pemantauan hutan, seperti kita bisa tahu pendeteksi api di kebakaran hutan, terus ada pengelolaan perikanan, terus ada manajemen daur ulang sampah di mana saat ini AI digunakan untuk memilah sampah agar lebih efisien dan efektif di tempat pembuangan akhir. Selanjutnya untuk pengurangan emisi dan pengendalian polusi. Karena AI dapat menghitung jejak karbon, emisi karbon yang dikeluarkan dan seluruh uh, karbon yang kita keluarkan dari aktivitas-aktivitas kegiatan industri maupun manusia. Selanjutnya AI itu bisa memprediksi energi dan pengelolaan energi terbarukan. Dan yang terakhir bisa memprediksi perubahan iklim dan modeling dari analisis data iklim satelit. Selanjutnya, kalau AI di bidang IPA atau pengelolaan air dan IPAL, pengelolaan air limbah, IPA di mana AI dapat mengoptimalisasi penggunaan bahan kimia. Di mana AI itu termasuk salah satunya adalah sensor. Sensor yang ada di IPA atau di IPAL itu sangat canggih saat ini. Jadi, supaya kita bisa menghitung nih data debit yang masuk, misalkan berapa meter kubik dan kadar pH-nya untuk bahan kimianya berapa seperti itu. Jadi nggak akan ada yang berlebihan bahan kimianya ataupun kekurangan dan pastinya bisa mengoptimalisasi budgeting juga. Selain itu, dari pemantauan bahan kimia, AI juga dapat memantau kualitas air secara real time, lalu memprediksi kegagalan peralatan dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, oke, mari kita berdiskusi yang akan dipandu oleh Mbak Ajeng. Oke, terima kasih Mas Rangga. Langsung nih, kita akan mendiskusikan peranan apa aja sih yang ada terkait AI dalam bidang teknik lingkungan. Boleh yang teman-teman yang ingin bertanya dan menjawab langsung aja nanti on mic dan sampaikan jawaban dan pertanyaannya. Langsung untuk soal satu, silahkan. Kak, maaf izin bertanya. Apakah ada contoh nyata penggunaan AI di bidang IPA dan IPAL, Kak? Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Bu Ari, apakah ada contoh nyata penggunaan AI di bidang IPA dan IPAL? Itu ada, seperti pemantauan kualitas air. Misalnya,
Sensor dapat dipasang di berbagai titik dalam sistem pengolahan air untuk mengumpulkan data pH, suhu, kekeruhan, dan parameter lainnya. Lalu ada optimalisasi proses pengolahan. Misalnya, AI dapat digunakan untuk mengontrol operasi pompa dan katup berdasarkan data yang dikumpulkan dari sensor, sehingga mengurangi konsumsi energi dan memperpanjang umur peralatan. Lalu ada prediksi beban. Misalnya AI dapat digunakan untuk memprediksi jumlah air limbah yang akan masuk ke IPAL berdasarkan data histori dan kondisi cuaca. Lalu ada deteksi kebocoran. Misalnya AI dapat menganalisis data dari sensor tekanan dan aliran untuk mendeteksi pola yang tidak biasa, yang mungkin menunjukkan adanya kebocoran. Lalu ada pemeliharaan prediktif. Misalnya AI dapat menganalisis data operasional dan kondisi peralatan untuk memprediksi kapan peralatan mungkin memerlukan pemeliharaan atau penggantian. Apakah sudah cukup dengan jawaban saya, Bu Hari? Mas, terima kasih. Oke, untuk saya sendiri apakah saya boleh bertanya? Kalau boleh bertanya, bagaimana AI dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan pemantauan kualitas air di IPA atau di IPA? Serta bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam pengolahan sumber airnya. Itu saja. Oke, baik. Saya izin menjawab ya, Mas Srialdila. Jadi AI itu dapat meningkatkan pemantauan kualitas air melalui beberapa cara. Yang pertama ada sensor canggih. AI itu dapat diintegrasikan dengan sensor canggih yang mampu mengumpulkan data secara real-time tentang berbagai parameter kualitas air, seperti pH, suhu, kekeruhan, kandungan oksigen terlarut, dan konsentrasi polutan. Yang kedua, ada analisis data cepat, di mana algoritma AI dapat memproses data sensor dengan cepat untuk mengidentifikasi pola, anomali, atau tren yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Kemudian yang ketiga, ada prediksi dan peringatan dini, di mana AI itu dapat menggunakan data historis dan model prediktif untuk memperkirakan perubahan kualitas air di masa depan dan memberikan peringatan dini tentang potensi masalah, seperti peningkatan kadar polutan atau penurunan kualitas air baku. Dan yang keempat, ada pengambilan keputusan berbasis data, di mana informasi yang dihasilkan oleh AI dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat dalam pengelolaan sumber daya air, seperti penyesuaian dosis bahan kimia, optimasi proses pengolahan, atau pengambilan tindakan pencegahan terhadap pencemaran. Oke, terima kasih Saudari Konitat. Cukup. Oke, baik. Saya selanjutnya mau nanya, bagaimana AI dapat membantu mengoptimalkan penggunaan energi di IPA dan IPAL, misalnya dalam mengontrol pompa, aerator, dan peralatan lainnya, untuk mengurangi biaya operasional dan jejak karbon. Terima kasih. Izin menjawab ya, Mbak Koni. AI dapat meningkatkan efisiensi energi di IPA dan IPAL melalui beberapa cara. Yang pertama itu pengaturan otomatis. AI dapat mengontrol pompa, aerator, dan peralatan lainnya secara otomatis berdasarkan kondisi real time seperti kualitas air, beban pengolahan, dan permintaan energi. Yang kedua itu optimasi proses. AI dapat mengidentifikasi parameter operasi yang paling efisien energi dan menyesuaikan proses pengolahan secara otomatis untuk mencapai penghematan energi yang optimal. Lalu yang ketiga adalah pemeliharaan prediktif. AI dapat menganalisis data kinerja peralatan untuk memprediksi kapan pemeliharaan diperlukan, sehingga mencegah kerusakan yang dapat menyebabkan pemborosan energi. Yang keempat, pemantauan energi. AI dapat memantau konsumsi energi secara real time dan memberikan laporan yang rinci untuk mengidentifikasi area di mana penghematan energi dapat dilakukan. Mungkin seperti itu, Mbak Koni. Oke, baik. Sudah sangat jelas. Makasih ya, Kak Yeni. Sama. Selanjutnya saya mau izin bertanya. Jadi tadi selain optimasi serta pemantauan ya, kira-kira tuh ada nggak sih potensi penerapan AI dalam bidang IPA ataupun IPAL yang lebih inovatif? Misalnya tuh kayak pengembangan teknologi baru ataupun penanganan limbah yang lebih efektif. Ya, Kak, izin menjawab, Kak. Maaf, apakah terdengar?
Iya, terdengar, Kak. Iya, tadi selain yang memiliki potensi besar untuk mendorong inovasi di bidang IPA dan IPAL. Antara lain yang pertama penemuan materi baru. AI dapat digunakan untuk menemukan materi baru yang lebih efektif dalam filtrasi air atau pengolahan limbah dengan sifat seperti serap yang lebih tinggi, daya tahan yang lebih baik, atau kemampuan degradasi yang lebih cepat. Mohon maaf Kak, apakah terdengar? Dengar, Iya, Kak. terdengar. Yang kedua, ada sistem pengolahan yang lebih efisien. AI dapat membantu memancing sistem pengolahan air dan limbah yang lebih efisien dengan mengoptimalkan tata letak, pemilihan peralatan, dan parameter operasi. Yang ketiga, pemanfaatan limbah sebagai sumber daya. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengekstrak komponen berbagai dari limbah, serta nutrisi logam dan bahan bakar alternatif, sehingga mengubah limbah menjadi sumber daya yang bernilai. Kemudian, pengembangan teknologi bioremediasi. AI dapat membantu dalam pengembangan teknologi bioremediasi yang lebih efektif dengan mengidentifikasi mikroorganisme yang tepat untuk membersihkan polutan tertentu dan mengoptimalkan kondisi pertumbuhannya. Contohnya, salah satu contoh perusahaan yang menerapkan AI dalam pengembangan teknologi baru untuk instalasi pengolahan air adalah Xylem, perusahaan global yang fokus pada solusi air dan teknologi berbasis air. Yang kedua, ada proyek IntelliFlux yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi Israel. Apakah cukup, Kak? Oke, Kak, sudah cukup jelas. Terima Terima kasih kasih ya, banyak. Kak. Ya, sama-sama. Izin bertanya ya, rekan-rekan. Lalu bagaimana AI dapat digunakan untuk mendeteksi secara dini tanda-tanda pencemaran air atau gangguan pada proses pengolahan di IPA dan IPAL, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan yang cepat dan efektif. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Izan. Izin menjawab bahwasannya AI dapat digunakan untuk mendeteksi dini pencemaran melalui beberapa cara. Yang pertama itu analisis pola. AI itu kan basisnya itu eh, ini kan program komputer. Pastinya itu akan ada pola yang itu tuh dapat menganalisis data sensor yang diidentifikasi apakah ada pola yang tidak biasa atau mungkin menunjukkan adanya pencemaran seperti perubahan mendadak pada pH, suhu, atau konsentrasi polutan. Terus tuh karena AI itu basicnya mesin juga, algoritma yang pembelajaran mesin yang dilatih untuk mengenali tanda-tanda pencemaran berdasarkan data historis dan contoh-contohnya seperti pencemaran sebelumnya. Terus AI itu dapat memberikan peringatan dini karena eh, algoritmanya itu bisa diatur berapa minimal atau maksimalnya kayak gitu. Terus jadi operator itu bisa mendeteksi potensi pencemaran sehingga dapat memungkinkan melakukan tindakan pencegahan sebelum masalah terjadi serius. Dan yang terakhir itu AI itu dapat mengidentifikasi sumber pencemaran kayak karena dipasang berbagai sensor di berbagai bak misalkan jadi dia tahu di mana letak kesalahannya seperti itu Mas Izan. Apakah sudah terjawab? Baik, rekan Rangga, terima kasih atas jawabannya. Oke. Izin bertanya, teman-teman, bagaimana nih kita dapat mempersiapkan tenaga kerja di bidang IPA dan IPAL untuk beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh AI? Nah, apakah ada program pelatihan atau pendidikan khusus yang perlu dikembangkan untuk memastikan mereka tetap relevan di era AI ini? Barangkali ada yang bisa bantu menjawab? Saya coba untuk menjawab ya, Mbak Yeni. Jadi, cara kita biar terus sejalan atau berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi atau adanya AI, kecerdasan buatan. Nah, tips yang kita bisa lakukan itu tentunya kita bisa terus melatih
keterampilan baru yang sejalan dengan AI. Contohnya itu ada analisis data, pemrograman dasar, serta ada pemahaman tentang cara kerja algoritma AI. Kemudian yang kedua, kita bisa terus untuk belajar atau mengambil pendidikan berkelanjutan untuk membantu diri kita ataupun tenaga kerja lainnya mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi AI serta penerapannya dalam bidang lingkungan. Kemudian yang ketiga, kita bisa nih berkolaborasi antara industri serta pendidikan untuk mengembangkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri serta mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi tantangan masa depan. Kemudian yang keempat, kita bisa terus mengembangkan karir atau memperluas lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di bidang IPA serta IPAL, sehingga kita ataupun tenaga kerja lainnya dapat terus berkembang serta meningkatkan keterampilan kita di bidang AI. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa merubah budaya organisasi dengan menciptakan budaya yang menghargai pembelajaran serta adaptabilitas, sehingga kita ataupun tenaga kerja bisa merasa didukung untuk mengembangkan keterampilan baru serta merangkul perubahan yang dibawa oleh AI. Begitu Mbak Yeni untuk jawaban yang bisa saya berikan. Wah, jelas sekali Mbak Dila. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Mbak. Oke, izin bertanya, bagaimana AI dapat digunakan untuk membuat model yang lebih akurat terkait dampak lingkungan dari IPA atau IPAL, termasuk dampak terhadap kualitas air, udara, dan ekosistem sekitarnya untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan pengelolaan fasilitas tersebut. Ingin bantu menjawab berdasarkan dari sumber yang saya baca, Jurnal Eco Environment and Health, Review of the Application of Machine Learning in Water Quality Evaluation. AI dapat digunakan untuk membuat model dampak lingkungan yang lebih akurat dalam beberapa cara. Pertama itu ada integrasi data. AI dapat mengintegrasikan data dari beberapa sumber seperti data kualitas air, data meteorologi, dan topografi. Lalu ada pembelajaran mesin. Algoritma pembelajaran mesin dapat dilatih untuk mengenali pola dan hubungan kompleks antara berbagai faktor lingkungan dan dampak dari IPA dan IPAL tersebut. Lalu ada simulasi dan prediksi. AI dapat digunakan untuk melakukan simulasi dan prediksi tentang bagaimana perubahan pada operasi IPA dan IPAL atau perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kualitas air, udara, dan ekosistem sekitarnya. Terakhir ada pengambilan keputusan berbasis bukti. Model yang dihasilkan oleh AI dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan terperinci tentang dampak lingkungan dari IPA dan IPAL yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan desain dan pengelolaan fasilitas tersebut. Bagaimana, sudah cukup rekan Rangga? Cukup, terima kasih. Dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi diskusinya cukup sangat menjelaskan terkait bagaimana peran AI atau Artificial Intelligence dalam bidang teknik lingkungan. Sampai sini, menurut teman-teman, AI itu sangat berperan penting nggak sih? Iya, Kak. Peran penting, Kak. Penting Iya banget. bener ya, sangat sangat amat berperan penting untuk masa sekarang, sangat masa-masa modern. Karena memang pada akhirnya AI itu juga kan nggak selamanya dapat mengganti peran manusia ya di dalam sistem manajemen lingkungan. Teknologi kecerdasan, kayak sensorik, terus integrasi data, algoritma, dan pengambilan keputusan itu tetap memerlukan seseorang operator yang eh, se dalam bentuk manusia gitu, makhluk hidup manusia. Nah, yang pastinya dapat berpikir dengan logis dan sesuai hakikatnya yang diciptakan lah ya oleh Tuhan. Pasti dan juga punya perasaan karena kan kalau AI gak ada gak punya perasaan ya yang kita tahu. Jadi punya perasaan yang dapat berpikir hanyalah makhluk sempurna yang diciptakan Tuhan itu ada manusia. Gitu. Dan teknologi AI ini juga memerlukan supervisi yang interpretasi dari manusia agar hasil yang dihasilkan relevan dan sesuai dengan konteks yang ada. Jadi kesimpulan pada malam ini itu kita sebagai manusia juga perlu menjaga keseimbangan ya teman-teman antara teknologi yang ada, salah satunya AI dan kemampuan
di dalam diri kita masing-masing sebagai manusia atau SDM di negeri kita sendiri sendiri gitu. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan tadi yang pertanyaan mengenai nomor lagi. Pertanyaan dari Mbak Yeni itu sampaikan bagaimana dapat dapat bersaing dan dapat berkembang. Nah, itu dilakukan dengan terus mengembangkan keterampilan yang relevan dan mendukung penggunaan teknologi. Dan dengan demikian, kita akan memiliki skill yang sesuai dan menunjang kebutuhan teknologi di masa depan. Nah, pastinya juga kita memastikan bahwa teknologi dan apa yang kita kerjakan sesuai aturan efektif dan bijaksana. Itu teman-teman. Oke, eh, cukup sudah diskusi malam kita pada malam ini tentang AI dalam bidang teknik lingkungan. Semoga yang menonton dan mendengarkan dan kita juga dapat mengerti dan paham terkait materi ini. Untuk teman-teman semua yang menonton, boleh eh, untuk mengetahui sumber dari mana aja yang kita cari itu ada di deskripsi link YouTube ada di bawah. Itu teman-teman bisa cek sumber-sumber materi yang kita gunakan pada presentasi malam ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ajeng. Terima kasih wabarakatuh semua. semuanya. Makasih semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like and share.